baru lulus berdua. Cara lu untuk membeli aset berupa properti. Salah satu contohnya mau beli rumah di umur berapa? Sekarang kasusnya harus sejajar dulu nih. Lu orang sama-sama anak kuliah. Lu mau beli aset properti di umur berapa? Entah mau apartemen, entah mau rumah, pokoknya yang bisa ditinggalin nih harga yang lu bisa mandiri deh pokoknya. Kan tadi lu kalau dari dari bidang lu usaha, bidang lu karir. Mau di umur berapa lu orang mau beli properti aset itu? Coba tadi. Lu dulu, soalnya dia masih kuliah nih. Oh, lebih pemikiran lebih fresh biasanya. Iya, dia masih kuliah kan. Gua mungkin udah agak bias nih gara-gara gua udah kerja. Udah beda. experience-nya udah terlalu banyak, makanya udah bias sih. Kamu tanya kayak gitu jujur, gue pusing. Lu sih. Iya dong. Iya, anggapannya lu baru kuliah. Atau Iya. lu mau beli rumah, Bro? Ya enggak, ya Ya sama pasti. aja. Sekarang harga rumah misalnya kalau nggak mau beli rumah, mau beli apartemen juga sama aja harganya. Ya 11-12. 11-12. Enggak, maksud gua jauh. karena ada orang-orang yang nggak mau beli rumah sama apartemen. Dia lebih prefer ngeren, kontrak dengan alasan misalkan lebih mobile gitu. Apalagi lu bilangnya suka karir kan. Kalau suka karir pasti mobility-nya tinggi dong. Maksudnya apalagi kalau kayak yang gua tahu ya, kalau karir itu pasti pengennya pindah-pindah. Iya. Jadi dengan lu pindah, lu bisa dapat jabatan lebih tinggi, dapat gaji lebih tinggi. Kalau otomatis kalau misalkan tempatnya juga beda-beda, lu pasti expect-nya lu tinggal dekat kantor kan. Gitu. Jadi ada orang-orang kayak gitu juga, Bro. Nggak suka menetap di satu tempat. Gue juga pernah nih nanya ke teman-teman gue yang sesama kuliah nih, semester 3 lah, udah lumayan deket dong sama teman kuliah. Gue tanya, kita baru masuk kuliah, lu lihat harga rumah sekarang, kita beli rumah kapan ya? Tahu nggak satu tongkrongan gue ngomong apa? Ada yang buang muka, ada yang sebat, ada yang gini. Ya emang bingung, kayaknya kalau nanya hal-hal seperti itu ke anak kuliah sih kayaknya masih bingung sih. Enggak, kita asumsi aja. Kan tadi lu bilang karir. Kalau lu anaknya tadi nanya target kan, beli target properti di umur berapa? Di umur berapa? Iya. Kalau nanya target sih rata-rata gua sama temen-temen gua jawabannya sama. 25 ke atas lah, 25. 25 ke atas sama 30 ke bawah. Oh, jadi 25, 26, 27, 28, 30. 29, 30. Lu pengennya udah punya properti. Betul. Oke, Paling udah oke, punya oke, rumah. oke. Nyicil Nah, sih, kalau berkarir. Lu gimana mau di umur berapa? Kira-kira kalau semisal lu baru first graduate nih, baru lulus kuliah. Ini kalau ini personal gue ya, personal gue nih. Sebenarnya kalau gue lebih mikirnya kayak ngelihat dulu sih, lu tuh beli rumah tuh buat apa? Ini kalau gue. Jadi balik lagi, kayak menurut gue emang kalau gue punya duit, mungkin aset pertama yang bakal gue beli itu kalau nggak rumah, apartemen, gitu. Paling nggak gue punya satu aset yang apresiasi gitu, nilainya naik, istilah gitu. Tapi kan balik lagi nih, tergantung lu udah bisa beli rumah atau belum, kayak gitu. Karena kalau menurut gue nih, kalau gue targetin, tapi kalau misalkan income-nya nggak mendukung, itu malah jadi bumerang, bro, kayak gitu. Karena gue pernah ketemu ya satu orang. Jadi dulu pas gue tinggal di Australia, gue pernah ngobrol-ngobrol sama tetangga gue, ceritanya nih, tetangga gue itu orang kaya, bro, sebelumnya orang Indonesia juga, orang Indonesia. Kebetulan kita tetanggaan, suaminya dia bule, istrinya orang Indo. Nah, tahu nggak sebelumnya itu kalau di Jakarta nih, dia dulu sebelumnya tuh tinggal di kawasan elit, mungkin semacam kayak di Kemang, Pondok Indah, Kuningan, kawasan elit. selatan elit Iya. banget ya. Tiba-tiba kok dia bisa sekarang tinggal di sebelah rumah gue yang kawasannya tuh mungkin kawasan yang Kumuh. iya nggak kumuh Bukan juga sih, bro, kumuh, tapi bukan mungkin yang kumuh. level 2-nya Di di bawah. bawah. Mungkin nggak kumuh juga, cuma mungkin di bawahnya gitu. Akhirnya gue tanya kan, kenapa tante kok bisa pindah ke sini gitu dari daerah yang sana, gue bilang. Dan dia cerita, bro, jadi waktu itu gue inget banget 2016 Australia itu lagi resesi. Karena waktu itu ceritanya tambang lagi susah, karena Australia ini gede pendapatan dari tambang ceritanya. Cina stop beli dari Australia, makanya dia resesi. Nah, suaminya ini ngambil rumah di kawasan elit dengan cicilan yang mungkin tinggi, ya kan? Nah, dia ini kerja nih ceritanya. Kalau di Australia itu kebanyakan orang kerja lah, karena kerja gaji lumayan tinggi di sana. Jadi dia nggak nyangka kalau tahun 2016 itu bakal resesi, sehingga dia di redundant, bro. Redundant tuh kayak di apa ya? Laid off, rumahkan. Jadi rumahkan gitu. Otomatis gaji lu hilang kan? Yeah. Sedangkan lu harus bayar mortgage, bro. Cicilan bulanan, KPR. KPR harus bayar KPR rumah. Yang dimana rumahnya itu di kawasan elit dan gede.
ya gua asumsinya mahal lah ya sebulannya. Iya. Cicilannya tidak murah. Tidak murah Iya, lah. kayak gitu. Tidak murah. Hasilnya apa bro? Kalau lu nggak dapet income lagi dan lu harus bayar KPR, lu harus ngapain? Ya mau nggak mau harus dijual kan. Mau nggak mau jual aset lu dong. Jual aset dong. Iya kan? Mau nggak mau jual aset lu gitu. Akhirnya apa? Dijual asetnya mungkin karena dia BU, dia harus lunasin itu dia punya mortgage, dijual murah. Yang penting dia nggak kena KPR lagi gitu. Penting dapat liquidnya, dapat duit cair lah. Iya, dapat duit cair dia bisa lunasin itu rumahnya. Dan dia mutusin ya udah gue jual rumahnya, jual cepet, dapat duit dia lunasin, dia ngontrak bro di kawasan yang level 2 tadi gue bilang gitu. Dia ngontrak. Tapi bukan kumuh kan? Bukan kumuh. Masih tergolong mid range lah. Iya, kayak gitu. Nah, itu Rata-rata. Karena gue orangnya fleksibel dong. Maksudnya gini, pas kalau misalkan nanti gue nikah ya, amit-amit gue belum bisa beli rumah, gue ngontrak pun nggak apa-apa. Oh lu ngontrak pun nggak apa-apa berarti. Iya. Tapi itu keputusan bersama kan berarti sama Pasti belum istri. keputusan berapa kan? Iya. Bisa aja istri lu kan kayak Iya. cewek zaman sekarang kan biasa ih ngontrak ntar kalau ditanya temen-temenku kan kayak Oh. ya, lu tau lah. Itu anjing. Itu anjing ngerti Itu gak? anjing. Enggak bro, ngontraknya di Menteng. Waduh, udah ngeri dah. Udah ngeri. Ngeri kali. Untungnya dia suportif bro. Jadi gue yang penting kalau sekarang sih intinya gue keluar dari rumah abis merit gitu, mau ngontrak atau Tapi beli abis rumah. merit pasti keluar ya? Iya, gue pengennya keluar dari rumah gitu. Balik lagi nih, Edo kekeh Kekeh pengennya pertanyaan, umur gitu berapa? ya. Umur berapa gitu ya. Ya, gue pengennya kayak lu bilang sih, Be. Sebelum 30 gue pengen punya rumah. Ya itu Kalau enggak. kalau lu tanya target sih kayaknya semua orang rata-rata sama sih. Iya enggak. Karena itu kan baru impian, goals Iya. Pak, goals. Iya. Boleh dong Sama-sama. menentukan target Iya. itu untuk memotivasi lu, bukan Yoi. bukan untuk Iya. membumerangkan untuk target Untuk motivasi hidup. bro, motivasi lu dapet income Betul. lebih tinggi lagi gitu. Soalnya kalau Lihat lagi lah. sekarang kalau mau buat hitung-hitungan ya, sekarang gaji fresh graduate 6 juta, 4 juta, 5 juta deh ya ambil tengah. Iya, ambil tengah 5 juta per bulan, ya. 5 juta per bulan lu butuh makan kan? Kayak tadi lu, ini kita ngomongin kalau jenjang karir ya, bukan usaha. Kalau usaha kan naik turun laba ruginya kan fluktuatif ya, naik turun ya tergantung bulanan kan. Iya, bisa rugi bahkan. Bahkan bisa rugi bener untuk modal di 3 bulan pertama. Sekarang kita ngomongin yang jenjang gaji tetap nih. Lu mau gaji tetap 5 juta rata-rata. 5 juta, lu mesti ngasih orang tua lu paling nggak sejuta kan tadi lu bilang. Terus lu buat nongkrong-nongkrong sejuta juga, sisa 3 juta. Kita nggak tahu dana cadangan yang lu sisain akan berapa. 3 juta deh, 3 juta lu kali aja 12. Berarti 36. Baru 36. Harga rumah sekarang berapa? Paling murah paling berapa itu? 1M tapi udah kecil banget. 1M itu kecil, paling ukuran 5x8 mungkin. Ya, pokoknya yang kecil banget. Yang kecil banget lah. Pokoknya layak kayak ruko lah. Kayak ruko. Iya, kayak ruko sih. Kayak ruko, mirip ruko bentuknya. 36 kali berapa? 36 kali 10 tahun aja baru berapa? 360. 360 juta. Harga rumah yang 1M tadi kerai dalam waktu 100 tahun. Umur lu sampai 100 tuh. Keburu mati. Keburu mati. Keburu mati. Kali 100 lebay sih, kali 100 3,6 M sih. Iya. Tapi paling enggak sekitar kali 50 ya. Ya pokoknya lama lah. Pokoknya lama lah sampai, tapi kan ada jenjang karir ya, jabatan kan bisa naik. Tapi kalau dihitung kasar kan kayak gitu kan nggak masuk akal karir sampai 50 tahun ke atas, umur 5 tahun. Makanya ada target tadi biar ngejar motivasi. Tapi Gitu kalau lu sih. tanya hal seperti ini tuh sebenarnya tergantung orang-orang sih menurut gua. Iya, Tergantung emang. orang. Bagi yang nonton juga nggak tahu menurut mereka kayak gimana yang bagi yang berkarir ya. Iya, karena kan enggak, soalnya kenapa gue bahas begini, karena orang beberapa ada yang mikirnya dapat duit dikit beli motor, Oh iya itu lagi. beli mobil, beli gadget terbaru kan. Ada yang gengsi tiap tahun beli Apple-Applean kan. Tiap ini kayak mereka nggak mikir gaji bulan mereka kalau dibeliin buat rumah kan kadang nggak mencukupi, kadang buat DP aja, buat DP tuh masih kurang kadang-kadang beli rumah. Menurut lu pada income bersih berapa juta per bulan baru enak di rumah? Mungkin kayak gitu kali. Oh, Make sense. Wah, Iya lebih make sense, tapi itu juga sebenarnya tergantung orang juga. Tergantung orang juga tapi sih. gue pengen nanya hal itu ke satu orang. Ah. Gue kayak ngeliat di sosial media gitu, ada video dia ceritain income dia tuh nggak seberapa. Anggapannya taruh 5 segituan lah, nggak nyampe 10 kok. di bawah 10, under 10 berarti. Under 10. Gue ngeliat bener-bener videonya di sosial media dengan income yang di under 10, nggak tahu gimana caranya dia ngomong dia kayaknya nggak berbisnis sih. Jadi cuma berdasarkan gaji aja. Dia ngerekam, dia berhasil beli rumah. Ya walaupun yang tadi dibilang ya, rumahnya cuma harga 1M. Ya lebarnya kayak ruko. Anggap aja udah berhasil di rumah, Iya, udah berhasil dia udah berhasil, bagus lah. dia udah videoin, dia berhasil beli. Entah gimana caranya itu. Iya nggak? Bingung nggak? Itu gimana, Pak? Gue pengen nanya ke orangnya justru. Nah, Anggap balik aja lagi lu nanya income hal 10 juta ya, misalkan. Iya. Anggap
anggaplah 10 juta gitu ya. Bisa beli rumah tuh. Bisa. Tanpa Bisa. bisnis apapun, sampingan apapun. Sampingan nggak ada dia. Berarti pure gaji Bingung tetap. nggak? Bingung. Menurut gua bisa. Hah? Dari income 10 juta dia berhasil beli. Ya emang sih rumahnya nyicil cuman ya. Bisa sih menurut gua. Kalau mau. Gimana caranya? Sumpah. Nih, jadi kemarin tuh gue udah sempet ngecek. Oke, ini sekarang income 10 juta ya. Iya. Nah, pertanyaan gue, lu bisa nggak hidup sebulan pakai duit 2 juta? Atau 3 juta? Sebulan. Posisinya gimana nih? Posisi- tinggal iya, sendiri, tinggal atau sendiri. Posisinya lu, atau- dia udah berkeluarga belum? berkeluarga belum dia? Belum kan? Masih Bener-bener single kan? solo karir dia. Masih lajang ya? Iya. Oke, berarti kayak posisi lu sekarang nih sekarang. Betul, bisa dibilang seperti itu sih. Nah, bisa nggak lu hidup dengan 2 juta per bulan? Oh bisa, sangat Buat bisa. hidup doang. Sangat bisa. Bisa kan? Sangat bisa. 2 juta. Tunggu 2 juta per bulan, yakin nggak lu anjir? Ya gue nggak tahu, gue nanya dia. Bisa nggak? Posisinya kayak gua. Terus misalnya kayak emang lu udah target nih pengen beli rumah, sama lu kan posisinya masih di bawah naungan orang tua, maksudnya makan di rumah ya, maksudnya makan Iya, di rumah. makan di rumah. Oke. Nggak keluarin duit buat makan sama sekali. Iya. Kan lumayan sehari makan 3 kali. Terus belum berkeluarga. Iya. Keluarga. Tuh. 2 juta nih ya misalkan nih. Hmm. Ini hitungan kotor aja ya. Hmm. Oke, berarti setelah lu dipotong uang jajan lu 2 juta, sisa 8 juta kan? Iya. Nah, dengan 8 juta ini, menurut lu, kalau misalkan lu alokasiin 5 juta buat cicil rumah dan 3 juta buat tabungan dan emergency, menurut lu cengli gak? Hitungannya 10, 2 buat lu hidup, Tuh. 3 buat tabungan dan emergency, kalau lu sakit gitu-gitu, 5 juta buat cicil rumah, cicilan KPR, menurut lu cengli gak? Masuk hitungan gak menurut lu? Masuk sih. 50% berarti dari income lu Iya, buat cicilan. Cicilan ya. Kalau menurut lo masuk berarti bisa. Karena Iya. sekarang lo bisa nyicil rumah bro dengan 5 juta per bulan. Iya. DP aja cicil. DP pun bisa dicicil. DP bisa cicil. Betul. DP bisa cicil. Iya. Cuma masalahnya bisa bertahan gak lu? Iya. Lu dengan Paling sering persentase sih. seperti itu bisa bertahan nggak? Mungkin tuh kalau awal sih Soalnya, pasti bisa. soalnya takutnya kan dari misalnya 10 juta tadi, lu udah pecah, tahu-tahu di bedah lu langsung bikin bisnis. Wah, gimana tuh? Iya. Kalau misalkan dia cuma kerja doang bro, Iya sih. misalkan Lu konteksnya bisa dicampur sih kalau kayak gitu. iya harus campur-campur Konteksnya bisa sebenarnya. campur-campur. Harus ini dengan asumsi tadi dia kerja gaji 10 juta sebulan. Iya. Toh, nggak Tadi pakai kan ambil apa-apa. contoh yang tadi gue bilang, yang gue ngeliat orang di Oh. sosial media, dia hanya berdasarkan kerja kantoran, bisa dia gitu. Menurut gua bisa. Kalau lu tanya gua 50% income lu habis buat mortgage, gua nggak mau. Itu kalau gua ya. Gua sih nggak mau. Mendingan diputar lagi. Enggak dong, terlalu resiko menurut gua. Terus? Terlalu resiko sih. Kalau misalkan dari income lu itu 50%-nya udah langsung dipotong buat cicilan ya. Itu terlalu besar. Itu terlalu gede sih. Jadi menurut tuh yang pas udah apa kalau buat Menurut gua rasio pas itu mungkin sekitar 20 max 30%. Rasio dari income lu buat cicilan ya. Oh, tapi apakah cukup? Nah makanya, jadi balik lagi, kalau misalkan lu bisa nyicil rumah dengan 5 juta 5 juta itu tadi gue pengennya kan 20%. Bener gak? 20% bagi 5 juta berapa? 2 juta? Berapa income yang harus lu dapet? 20% nya 5 juta. Ya 25 juta lah. Jenjang karir lu mau sampai berapa tahun biar Iya. bisa dari 22 digit, Pak? Itu kalau gua. Itu dia. Jadi kalau income gua 25 juta, gua alokasiin 20% gaji gua buat rumah, which is 20% nya 5 juta. Itu menurut gua oke. Tapi yang gua tahu sih 5 juta sekarang lu udah bisa nyicil, Bro, buat rumah. DP lu bisa cicil lagi. Cicil. Bisa cicil, Bro. Tapi lu kayak hidup di goa. Iya. Kayak hidup di goa anjing. Itu drill budak korporat. Lu kagak beli rokok aja pirit-pirit anjing. Itu kalau 10 Ngeteng, juta ya, itu kalau 10 ngeteng. juta. Ngeteng. Gila. Warung, Mas, sampai Mas, 3 3 mil. 3 bungkus. Tiga. Iya.